Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome welcome with us. Quickie Band di vlognya, lain vlog non. Ngobrol lah. Di obrolnya story di obrolnya story Quickie Band. Kita bakal ada beberapa episode tentang bincang-bincang pada zaman dari kita main band bermusik ya. Oh, bermusik. Tapi ya sebelum KK mau dibahas, menurut mana antara main band jeung bermusik beda tuh? Oh, beda. Beda. Lamun bermusik menjadi main band beda, bermusik beda. Main band itu termasuk bermusik. Nah, bermusik itu tidak hanya main band. Yes. Nah, gitu. Jadi bermusik itu cakupannya lebih luas. Oke. Baik dari individu sendiri kan, maupun dari kesatuan juga bermusik. Misalkan contoh ngisi audio atau ngisi jingle atau ngisi soundtrack di film itu bermusik, bisa dikatakan bermusik. Yes. Main band bermusik, tapi main band belum tentu ya bermusik. Termasuk bermusik, tapi itu hanya divisi kecilnya. Itulah. Iya. Namun bagian dari ya. Bagian dari. Namun dari persepsi orang, karena bermusik luas tadi teh. Berarti kalau kita ada di ranah mana? Kalau berbicara story-nya si Quickie, personal apa? Iya, si Quickie. Oh, Quickie band. Jadi bermusik di dalam divisi band. Yes. Tapi ada juga mungkin dari personil yang lain bermusik tidak hanya di divisi band, ada yang di teater, ada yang di film, ada yang garap film juga, dan banyak. Nah, oke, itu selentingan tentang definisi kecil antara band dan bermusik. Dan gitu orang pernah beberapa kali dari dulu sampai sekarang pun kalau ketemu beberapa orang yang berkecimpung di musik itu sendiri, kan disebutnya teh musisi. Namun ketemu, anjing ya, musisi. Kadang orang-orang anu di sapa musisi teh, ini musisi. Padahal mereka sendiri itu nyari uangnya di musik. Main band juga, punya karya. Tapi pas disebut musisi, ngomongin musisi. Eta wajar tuh. Lamun menurut orang itu tidak wajar. Soalnya jadi terkesan munafik jadi nanti. Bisa. Menurut orang. Tapi mungkin dari segi psikologi, jadi mungkin yang yang diajak ngobrol lebih pengetahuannya bisa lebih, kemudian pengalamannya bisa lebih. Jadi agak canggung gitu nyebut orang musisi disebut musisiku anu lebih senior. Rada kumaha tuh, orang teu pede gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pede, ada beberapa, mungkin banyak ya dari zaman orang bahwa ke ngeband, baik dari Quickie atau sebelum Quickie, ya kalau bawain karya sendiri tuh suka nggak pede gitu. Nah itu tuh padahal itu pasti manusiawi oke kan? Manusiawi oke, padahal mindset itu sebenarnya harus dikikis, habis. Karena apa? Sejelek-jeleknya itu karya kita sendiri gitu. Jadi bukan harus dijadikan satu itu mah jika nu aib gitulah. Jika nu era gitu maukan lagu sorangan, padahal lah gitu. Soalnya kalau sebelum orang lain yang bisa tahu siapa yang punya karyanya dulu untuk mempromosikan. Ya betul. Enggak usah. Malu wajar sih, soalnya kan kalau dulu orang mah malu teh soalnya
wah bisa disebut sombong teh anjing bisa di tapi terus dipelajari. Nah, tapi kan itu disebut sombong, disebut kurang pede itu ada tempatnya. Ketika di momen apa, kalau kita lagi manggung, kita bawain lagu sendiri itu waktunya. Wajib itu wajib. Kesempatan kita untuk promo. Kan? Nyari audiens, nyari. Yes, dan apalagi zaman-zaman kita di Kuiki baheulanya, Kuiki baheulanya. Ya. Di mana ada panggung, di situ lagu sorangan wajib. Yang akhirnya bikin yang suka dengan karya-karya kita ya, yang suka sama karya-karya kita yang akhirnya ketika kita manggung sini nyamperin, hadir terus. Yes. Dan akhirnya terbentuk dengan sendirinya ya si fanbase itu sendiri dan si para penyimak band Kuiki itu nanti kan dari satu orang, oh suka nih, nanti ngajakin, nanti ngepromosiin lewat media manehan dan akhirnya dikenal lah dengan sampai kita bikin video klip manggung di hampir seluruh Indonesia sih, hampir lah kesana kemari dan nah langsung ke intinya nih, kita break berapa tahun ya Mat? 8 tahun lah ya? Kurang lebih. Tapi ya. Kurang deh, 5-6 dan benar 6-7 sekitar lah. Dan kemarin pas thank you juga nih buat Cicalengka Music Corner. Oke. Mantap Cicalengka Music Corner. Dan terutama para orang-orang di balik layar Cicalengka Music Corner itu sendiri masih ada pergerakan benar-benar mewadahi, pergerakan yang benar-benar mewadahi orang per orang atau grup per grup buat lebih saling bersilaturahmi dan bersinergi untuk memajukan industri musik menurutnya industri musik itu sendiri, walaupun nanti walaupun nanti kedepannya ada dari bagian musik itu sendiri ada videografer, ada fotografer dan ada yang pastinya ada audio tekniknya, audio engineeringnya lah. Yes, dan industrinya juga pasti dipelajari. Sangat apresiasi apa mau kamari orang? Apresiasi gini ya, sebelum ke arah sana, orang apresiasi terhadap komunitas Cicalengka Music Corner itu yang pertama itu anak mudanya sangat antusias ya dan sangat didominasi juga ku anak muda. Iya, tapi tidak melupakan pendahulu-pendahulunya. Nah, di situ juga mungkin ada beberapa yang seangkatan sama saya ataupun yang senior, jadi masih ngebimbing, ngarahin, ngasih masukan lah, ininya jadi penasehat lah. Kalau ngebina mah agak gimana ya, agak harus gini-gini aja sebagai penasihat, ngajak ngobrol, teman sharing ya, yang sukanya itu tidak melupakan pendahulunya mungkin itu lah. Jadi arahnya juga nanti mungkin akan lebih jelas ketimbang waktu zaman kita kan. Kita benar-benar sendiri aja gitu. Balik lagi ke kita masih Cicalengka Music Corner juga. Saya pribadi sangat benar-benar apresiasi buat beberapa orang yang ada di Cicalengka Music Corner, karena pas kemarin kita kebetulan hadir ya perwakilan Kuiki lah, ternyata masih ada yang denger ya, katanya punya CD-nya punya itu speechless. Dan kemarin sing-song bareng Mod. Nanti kita selain di VT ya. Ini videonya. Kau tak peduli yang mencintaimu, kau takkan pernah tahu aku sakit hati oleh kau kan merasa, kau kan menyesal, ku kan menghilang seperti ingin, seperti mau.
apresiasi dan kita sedikit tergerak lah buat reunian. Nggak tahu nanti reunian, tapi yang jelas kita pasti bakal sedikit meramaikan lagi industri musik yang benar-benar medianya edan eling muatnya. Pokoknya nanti kita bakal ada beberapa gebrakan lah, gebrakan tentang si Quickie itu sendiri, tentang pengalaman, tentang perjalanan. Lagi angkatan kita bermain band itu ada beberapa band yang bagus loh mainnya, yang mungkin seangkatan juga sama kita, tapi jarang bawain lagu sendiri. Sangat jarang. Dan itu bisa sangat dibuktikan dan bisa sangat didiskusikan bagi orang-orang yang dulu satu panggung, ya, satu permainan. Ayolah, kalau siapa tahu yang nonton nanti ini di channelnya si Quickie Band. Bolehlah kita ngobrol-ngobrol di sini lah. Ayo kita ngobrol di mana aja pun, kita sharing dan siapa tahu menjadi sedikit trigger buat anak-anak zaman sekarang. Soalnya anak-anak zaman sekarang yang khususnya bergerak di industri musik masih terkendala dengan apa ya? Bukan kalau karya mereka pada punya, cuma mereka lebih pede dan lebih bisa show off dengan cover-covernya mereka gitu. Nah itu juga yang sedikit jadi apa ya? Jadi perdebatan. Mau di industri yang sebenarnya, tetap juga di industri sebenarnya juga ada kelompok-kelompok dari musisinya itu sendiri yang menyatakan oke, mau cover lagu kita di cover, kita nggak bakalan ada tuntutan apapun aja. Kelompoknya itu ada, kelompoknya gitu, ada juga yang benar-benar masih nggak bisa, cover itu harus dengan birokrasinya, harus dengan gini dengan urutan rules yang diminta si artis itu sendiri gitu. Ada yang sampai wah rame ya. Tapi kalau menurut, maaf nih motongnya, tapi kalau menurut saya nuncek kurang ya. Sanggeus ngobrol aja, ada beberapa segmentasi kurang diklasifikasikan ya. Oh iya, orang nanyakan masalah cover iya, masalah royalti iya ke orang yang misalkan suka nyanyiin lagu orang tapi nggak punya karya. Ini suka nyanyiin orang tapi punya karya. Yang ini dia punya karya aja sendiri ya, tanpa suka bawain lagu orang. Jadi ada 3 segmentasi itu. Ditanya mayoritas yang nggak punya karya itu cari pembenaran. Kalau menurut orang, cari pembenarannya, ya contohnya seperti ini, jawaban yang ini. Iya kan, coba lagu-lagu dulu katanya sana kalau nggak di cover kan sekarang kalau udah di cover naik lagi lagunya. Oh ya gitu ya. Tapi ya menurut yang punya karya, termasuk saya sendiri, nggak bisa kayak gitu. Ya, kalau kita soalnya gini ya, bikin karya itu ngeluarin effortnya lebih. Jelas. Kalau saya pribadi ya, kalau saya pengalaman pribadi ngeluarin effortnya itu wah bener dibanding nge-cover. Kalau menurut saya sekedar cover. Sekedar cover, pengalaman effortnya. Mungkin kita juga udah beberapa nge-arrange lagu tuh. Tahulah prosesnya kayak gimana. Yes. Dengan berdarah-darah, dengan ya dilematika parasea untuk menentukan part intro gimana, song pertama bagaimana, nanti song liriknya gimana, nanti notasi vokal, notasi melodinya juga, fill in-nya. Yuk, jadi gimana maksud dari effort itu sendiri karya? Iya, karena bikin karya itu kan dari mulai misalkan ada guide-nya nih, terus notasi vokal kita harus mikirin juga, liriknya, kemudian bagian-bagian lagunya seperti apa, nanti ada verse atau song ya, terus ada ref, kemudian mau pakai bridge enggak,
Taweknya nanti diulang seperti apa, terus klimaksnya di mana? Mau klimaks atau anti klimaks? Ya. Terus nanti endingnya itu, outro-nya itu mau sustain apa mau mati, gitu aja gitu. Nah, banyak lah di dunia karya pembuatan karya. Nanti mungkin kenapa saya pribadi bikin karya itu effortnya pasti lebih besar itu di situ. Nanti mungkin kita bisa dibedah lagu-lagu Kuiki itu dari misalkan dari instrumen, dari drum, itu sendiri. Bagian-bagiannya kita detailin seperti apa, atau dari bass detailin seperti apa, atau dari gitar, apapun itu nanti bisa kita lihat di channelnya Kuiki. Jangan lupa komen dan subscribe ya. Oke, nah, segitu aja dulu pembahasan dari kita. Nanti kita ada next berarti pembedahan karya si Kuiki itu sendiri ya, mau dari part instrumen yang mananya dulu, tungguin aja dulu. Pokoknya welcome back welcome di story-storynya Kuiki Band.